Iya, namun kalau kita lihat ya, justru banyak pihak ya yang justru menolak ya penerapan syariah Islam itu sendiri. Padahal mereka adalah Muslim. Mereka kalau dikatakan apakah mereka beriman pada Al-Quran, ya mereka beriman. Ya, beriman pada Rasul, mereka beriman. Tapi mereka justru menolak penerapan syariat Islam dengan alasan radikal, mengancam, dan seterusnya. Bagaimana? Ada apa yang salah dari pemikiran seperti ini? Ini sebenarnya lebih merupakan cerminan dari pemikiran dan arah serta kebijakan dan juga ideologi politik elit gitu. Jadi kita mesti melihat dengan kacamata seperti itu. Mengapa? Karena dalam faktanya, misalnya kalau kita membaca hasil survei, itu di Indonesia itu paling sedikit angkanya, dan itu selalu terkonfirmasi dalam berbagai survei yang dilakukan oleh berbagai pihak, itu di atas 70%, 72, 73, 74. Misalnya hasil riset yang dilakukan oleh Pew Research Center yang berbasis di Washington, untuk Indonesia itu 72%. Responden itu menginginkan penerapan Islam. Siapa mereka? Itulah masyarakat secara umum gitu. Artinya ada gap di situ antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan elit. Nah, apa yang tadi dikemukakan itu sebenarnya lebih merupakan orientasi elit. Itulah kenapa ada perbedaan antara rezim yang ada sekarang dengan rezim sebelumnya gitu. Rezim sekarang itu begitu kuatnya itu menahan semua apa yang mereka katakan sebagai, kalau istilah kita kebangkitan, oleh mereka itu dikatakan sebagai radikalisme gitu. Mengapa begitu? Ya begitulah orientasi politik dan kacamata politik, kebijakan politik, pemikiran politis, ide politik mereka gitu. Nah, karena itulah maka yang paling penting sebenarnya adalah mempertahankan umat ini, agar umat ini terus memiliki semangat untuk berislam dan mewujudkan Islam. Yang itu juga terus dijaga dan ditingkatkan pada satu titik tertentu, ini akan menjadi sebuah kekuatan perubahan yang sangat besar. Dia akan menggeret perubahan pada level manapun, termasuk pada level kekuasaan. Kekuasaan tidak akan bisa menahan desakan perubahan yang digerakkan oleh umat ini. Jadi disitulah pentingnya dakwah. Terakhir Ustaz Ismail, kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kondisi sulit sekalipun Rasulullah tetap membangun optimisme kaum muslimin. Ya, kita lihat dalam perang Khandaq, ya, di mana kaum muslimin dalam kondisi yang sangat sulit. Rasulullah menyatakan kepada kaum muslimin akan menaklukkan Persia, Romawi, Yaman, itu negara-negara besar pada waktu itu. Sementara saat itu kondisinya sangat sulit. Ya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan optimisme yang dibangun oleh Rasulullah ini dalam kehidupan kita sekarang? Disitulah pentingnya pemimpin umat. Pemimpin umat itu harus membangkitkan gairah atau hiroh, ya. Hiroh di kalangan umat dengan berdasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu khairur razikin, bahwa Allah itu akan menolong hambanya yang menolong agama Allah, bahwa Allah itu akan selalu bersama dengan orang yang bertakwa. Dan idealnya itu dilakukan bukan oleh pemimpin so-called pemimpin umat, tapi pemimpin negara gitu. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW melakukan itu kan pada waktu dia berperan sebagai pemimpin negara. Pemimpin negara yang membangun optimisme di kalangan umat itu, di kalangan rakyatnya. Bukan seperti ini hari yang justru mempreteli semua hal yang berbau Islam. Yang mulai dari buka bersama, meskipun itu hanya sebatas ASN, kemudian nuzul Quran dan lagi diselenggarakan. Padahal itu kan momen penting untuk membangkitkan optimisme tadi itu. Jika pemimpin negara tidak melakukan itu, maka bersisalah pemimpin umat, para ulama, dai, ustadz, ustadzah di berbagai levelnya, berbagai tempat, terus membangun semangat keberislaman, semangat ketakwaan dan keimanan, serta tadi itu keyakinan akan pertolongan Allah bagi kehidupan yang lebih baik di masa akan perubahan besar menuju kehidupan Islam, karena dalam kehidupan Islam itulah keberkahan yang dinantikan itu akan terwujud. Itu. Baik.